saat syuting ada cerita menarik nggak Kak Cika dan Pak De Indro dan juga Kak Roger? Cerita menarik yang nggak bisa dilupakan. Paling di lokasi Menarik terus. itu ya. Apa tuh, Pak? Menarik terus. Semangat pokoknya aku. Itu apa? Karena ya itu aku percaya banget dari dulu ketika kita semangat, ketika kita secara profesional, secara ikhlas menjalani ini dengan baik, termasuk hubungan di tempat kita bekerja, itu produktivitasnya semakin baik. Kenapa? Karena ya itulah pattern gitu, itulah patokan gitu bahwa orang bekerja memang seperti itu gitu. Jadi makanya ketika kita senang bekerja di sana di tempat pekerjaan kita pada tempat syuting kayak gitu, itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Itu aku percaya itu gitu. Nah, ketika kita terus kemerungsung, kalau orang Jawa bilang apa ya ada aja marah lah ini, ini Cika gini sih bawa anak sih misalnya kayak gitu ya. Itu sih hasilnya juga nggak enak gitu, nggak enak. Jadi alhamdulillah aku sih bahagia banget, senang aja gitu ya, senang banget. Bahkan ini sejujurnya ya, ini salah satu film yang spesial untuk aku karena aku tidak bermain sebagai Indro yang lama. Aku bermain sebagai, bukan Indro bahkan, aku bermain sebagai ayahnya Cika, kayak gitu. Apalagi terus kemudian ini anu ya, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Produser senang banget, bahkan ini dianggap sebagai film pertama yang akan launching dari Falcon setelah pandemi. Ada penghargaan khusus pada film ini buat kami ya, buat saya, buat Cika, buat Roger, buat Fajar. Itu menambah bahwa inilah sebuah penghargaan pada sebuah karya yang ikhlas, yang tulus kayak gitu. Itu gitu. Kalau Kak Cika dan Kak Roger sendiri Apa ya? Di lokasi syuting bahkan kita pernah lagi take ya, Pak De. Pas kita lagi take tiba-tiba kayak beberapa kru nangis. Ingat nggak Pak De? Oh iya. Beberapa kru nangis itu belum diedit, belum apa-apa, cuma dengerin sama ngeliatin kita lagi take udah nangis ya Pak De ya. Iya. Karena tuh. beberapa kru juga ini cerita gue banget, ini gue banget. Jadi emang banyak banget yang bisa relate. Iya bener gitu. Ada yang udah kehilangan ayahnya ya, kehilangan ayahnya, begitu dilihat kayak gini kok gua nggak dapetin hal yang seperti ini gitu. Karena hubungan itu nanti dilihat deh, hubungan ayah ini dengan anak ini sweet banget. Benar. Sweet banget gitu. Jadi bikin orang baper kalau menurut aku sih. Bikin orang baper banget. Apalagi terus ya kalau gue ceritain semua ntar spoiler lah. Iya, spoiler lagi. Mama pasangan tapi sama bapak dan anak juga bisa bikin baper banget. Ini hubungan, ya aku selalu bilang bahwa ini sebetulnya kisah cintanya seorang bapak dengan seorang anak ya. Karena pasti itu sebuah cinta pertama buat si anak untuk ke bapaknya kan gitu. Ya saya ke suami kan cinta kedua kemudian kan. Di sini ini benar-benar terjadi gitu. Kayak gitu. Berarti emang benar-benar relatable banget ya cerita di film ini dengan kehidupan sehari-hari kita. Bisa dibilang begitu. Maaf banget. Jadi gini, sebetulnya ini hal yang biasa. Tapi nggak tahu kenapa Fajar bisa dapet ini gitu. Iya. Ini kalau dipikir-pikir, ini cerita mungkin banyak yang mengalami ini gitu ya. Tapi kemudian diangkat sebagai sebuah cerita, dibikin orang supaya baper semua dengan ini kejeliannya Fajar kalau menurut aku. Kejelian Fajar dan ada penulis namanya Mas Dhani gitu. Karena mereka semua, nah makanya tadi aku bilang, kita seperti keluarga.
itu penulisnya ada di situ hampir setiap hari. Fajar terlalu kita ngobrol dulu sebelum itu, walaupun aku kepedean gitu ya. Tapi toh tetap ngobrol. Aku nanti bikin gini oke nggak? Gini kan oke nggak? Oke. Jadi Fajar itu tinggal kasih benang merah yang benar-benar tegas kayak gitu. Gitu. Jadi itu menurut aku nggak tahu ya kenapa enak banget ini film. Ini film enak banget ya. Tiba-tiba kemudian dihargai untuk pertama dari aku merasa dihargai banget gitu. Wih, ini karya kami gitu ya. Nggak bisa dibilang karya aku doang, karya aku, karya Cika, karya Roger, karya Fajar, dan karya kru waktu itu gitu loh.